Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Nah, mari kita lanjutkan sharing kita Bapak Ibu. Ya, setelah kemarin kita tahu Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian berpesan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan mereka, gitu ya. Yuk, mari kita pelajari sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kita kembali dulu Bapak Ibu untuk memahami konteks supaya nanti nyambung Bapak Ibu. Ya. Kita ke Yohanes 20. Yohanes 20. Ya toh? Nah, kembali kita ingatkan Bapak Ibu bahwa di sini dituliskan bahwa ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata para murid ya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi intinya ini ya Bapak Ibu, supaya kita percaya akan pewartaan Injil, ya, percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, ya, supaya oleh iman kita boleh memperoleh hidup di dalam namanya. Ya, itu poinnya. Nah, makanya sekarang kita ke perkataan Yesus pada saat menampakkan diri, ya, Bapak Ibu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, dosa seperti apa? Kemudian Bapa mengutus Yesus untuk apa? Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa? Gitu ya. Yuk, kita rekap video yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Jadi, intinya tadi ya, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, ya, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapa mengutus Yesus untuk apa? Ya. Kita ke Matius, Bapak Ibu. Jadi sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah diawali dengan Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian bahwa nanti akan ada yang datang, ya ta? Yang lebih besar dariku, gitu ya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, gitu. Apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, ya? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, ya. Kerajaan sorga sudah dekat. Artinya, ya Yesus sendiri sudah hadir ke dalam dunia ya. Firman Allah yang menjadi manusia sudah hadir Bapak Ibu ke dalam dunia. Gitu. Nah, kerajaan surga ya rajanya ya Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya. Sudah datang nih ya untuk menjemput kita yang percaya gitu ya. Nah, ini pada saat pembaptisan ya Yohanes mewartakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Gitu. Nah, apa yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis juga disuarakan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ya, di Matius 4. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia
ke Galilea ya. Yohanes sudah ditangkap nih, Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi inti dari pewartaan ya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri adalah pertobatan ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobat kita supaya layak masuk ke dalam kerajaannya ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian Tuhan bilang kan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gitu. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Ya. Mengutus, send, ya. Apostolken. Ya. Kita lihat ke strongnya. Jadi asal katanya apostelo, ya, to send out, ya, mengutus, ya, gitu Bapak Ibu. Ya, diutus untuk apa? Ya itu tadi, untuk mewartakan karya keselamatan, mewartakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, yang barang siapa percaya akan diselamatkan. Ya, pada saat itu kan banyak orang Yahudi yang ada sebagian yang percaya karena tanda-tanda yang dilakukan, mukjizat-mukjizat. Nah, ada juga yang tidak percaya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, di sini pada saat kebangkitannya, sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil, Bapak Ibu. Ya. Di Markus 16, kemarin kan kita tutup di Markus 16 ya Bapak Ibu. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya kan? Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, ya, mereka akan mengusir setan, ya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, memegang ular, minum racun, tidak akan mendapat celaka, ya kan? Meletakkan tangannya pada orang sakit, orang itu menjadi sembuh, gitu ya. Nah, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan pun turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika disebutkan di sini bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dosa seperti apa? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di Yohanes 8 ya. Yohanes 8 21, 29. Nah, kita ulangi Bapak Ibu ya. Udah panjang lebar nih, kita ulangi sedikit ya Bapak Ibu. 8:21 sampai 29 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati karena dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya kemana aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, Bapak Ibu, jadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi
bahwa kalau mereka tidak percaya bahwa akulah dia yang diutus Allah, Mesias, anak Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Karena tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke 16 nih Bapak Ibu, Yohanes 16 ya. Perkataan ini diulangi Bapak Ibu, 16 7 sampai 14 Bapak Ibu ya, kita ke 7 sini. Ya, bahwa nanti setelah Yesus bangkit naik ke surga, Tuhan akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kita start dari 7 aja Bapak Ibu. Sini ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, penghibur itu, Roh Kudus itu kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus Bapak Ibu. Ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, ya karena Yesus berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, penguasa dunia ya setan-setan ini Bapak Ibu ya, malaikat yang jatuh karena kesombongannya yang menentang Tuhan ya, Bapak Ibu yang tidak taat. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa Yesus berkata kalau tidak percaya ya, artinya dosanya tetap ada. Orang-orang Yahudi yaitu tidak percaya ya, dosanya tetap ada. Gitu ya. Nah, yang tidak percaya, kata Injil Markus apa? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke Yohanes 20 tadi, ya, di sini kita tahu jadi bahwa Bapa mengutus Yesus untuk mewartakan pertobatan, mewartakan Injil untuk kembali, ayo kembali kepada Allah. Ini loh caranya, melalui putranya sendiri, ya, melalui Yesus, ya, Mesias, gitu ya. Nah, murid-muridnya juga mewartakan hal yang sama karena murid-murid itu diutus Yesus. Dan ketika diutus oleh Yesus menerima Roh Kudus, sudah tidak menjadi murid lagi Bapak Ibu, tetapi menjadi apostel, ya, menjadi rasul. Nah, gitu ya. Kalau murid-murid kan masih belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang gurunya sudah mewariskan apa yang perlu dibekali ini para murid-murid ya. Roh Kudus yang akan membimbing mereka, mengingatkan akan perkataan-perkataan Yesus sehingga tidak mungkin melakukan sesuatu salah Bapak Ibu ya, karena Tuhan sendiri bekerja dalam diri para murid untuk mewartakan Injil Bapak Ibu ya, untuk membawa mereka yang mendengar suaranya kepada Yesus. Nah, Yesus akan membawa mereka, menjaga mereka, membangkitkan orang-orang percaya itu pada akhir zaman nanti sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita. Karena Tuhan ingin dimanapun aku berada, kamu pun berada, kita pun berada ya. Itu Bapak Ibu, ultimate goal-nya dari Tuhan pencipta kita yang karena dosa kita terpisah, ya toh. Nah, manusia berusaha atau Tuhan ya, karena inisiatif datang dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini, gitu. Ya, dengan datang menjadi manusia untuk berbicara dalam bahasa manusia sehingga manusia mengerti, harapannya manusia bisa kembali.
Nah, tapi kenyataannya kan ya orang-orang Yahudi sendiri yang sudah menerima kitab-kitab para nabi atau yang apa nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah mereka terima tentang Mesias gitu ya, tapi mereka sendiri tidak percaya kalau ini loh Yesus sudah datang, tapi mereka tidak percaya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang akan melihat apa yang Tuhan katakan ya Bapak Ibu. Ya, ini satu lagi nih kita ke melihat apa yang murid-murid atau para rasul ya sekarang ya sebutannya lakukan dalam rangka melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di kisah para rasul Bapak Ibu. Ya. Kisah para rasul pertama ya. Yuk. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ya, naik ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya ya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Jadi disalib, wafat, bangkit. Nah, dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan sorga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku, dari Tuhan Yesus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Tuhan juga sudah menghembuskan Roh Kudus di sini ya, Bapak Ibu ya. Terimalah Roh Kudus. Oke. Nah, Roh Kudus yang bekerja dalam diri para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. So, ini bukan urusan kita ya, Bapak Ibu ya, untuk mencari tahu kapan Tuhan datang dan segala macamnya itu, ya, Bapa sendiri, ya, yang punya keputusan. Ya, bisa besok, bisa kapan pun kita tahu. Yang penting kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, hidup dalam kekudusan supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kita layak, ya Bapak Ibu. Kita berusaha loh ya, karena manusia tak luput dari dosa dan salah. Tapi kita sebagai umat Katolik berusaha ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya sakramen rekonsiliasi. Ya, jadi ketika kita jatuh dalam dosa ya sesegera mungkin kita berdamai Bapak Ibu. Yaitu kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita seperti yang sudah menjadi tradisi kita. Yaitu datang kepada imam untuk menerima sakramen pendamaian atau rekonsiliasi. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi dimulai dari Yerusalem, Bapak Ibu. Ya, ke bangsa-bangsa pilihan nih ya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya keturunan Abraham, Bapak Ibu, ini dulu. Baru ke bangsa-bangsa yang Gentiles ya, Bapak Ibu, kalau bahasa Inggrisnya ya, yang bukan Yahudi gitu ya, Gentiles, bangsa-bangsa asing gitulah ya. Nah, inilah mewartakan ya sampai ke ujung bumi, seluruh dunia ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali ya dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga ya, Bapak Ibu. Kita siap-siap. Oke. Nah, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, terlalu jauh ya Bapak Ibu. Ya, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan juga Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka para rasul ini ya masih bersama-sama berkumpul bersama dengan Bunda Maria, Bapak Ibu. Juga dengan saudara-saudara Yesus yang dulu menolaknya gitu ya, yang mereka tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Nah, sekarang sudah percaya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ya sekedar info buat mungkin Bapak Ibu teman-teman yang belum tahu, Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis Injil Lukas, Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini kan ya, di bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu gitu ya Bapak Ibu ya. Nih, ya kan? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Oke. Kita lihat nih Lukas terakhir. Ya. Nih, Bapak Ibu. Kan dikatakan ya, mana tadi itu? Oh, nih. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkannya. Ya, pada saat makan. Nih kan menampakkan diri nih. Jadi sebelumnya nih perjalanan Emmaus ya Bapak Ibu, terus dilanjutkan dengan di sini ya, dua murid Emmaus itu langsung bergegas ke Yerusalem Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Padahal kan Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Ya kan? Ya Tuhan tahulah dalam hati setiap orang ya Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan mengatakan ini. "Lihatlah tanganku dan kakiku, bukti." Ya toh? Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat
ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, masih belum percaya juga nih, ya, karena girangnya dan masih heran gitu ya, is it real gitu ya kan, masih kayak gitu guys. Ya, berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, ini untuk pembuktian lebih lanjut bahwa Tuhan kita hidup, Bapak Ibu ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Gitu ya. Jadi tentang makan, pada saat makan bersama, itu ya Bapak Ibu ya. Ketika ia makan bersama dengan mereka, nah ia melarang nih sekarang ya kan. Gitu. Nah, ia membuka pikiran mereka ya. Ya. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ini campur tangan Tuhan Bapak Ibu melalui Roh Kudus. Ya. Mesias harus menderita dan bangkit ya dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini selalu ditegaskan Bapak Ibu. Harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, sebagai bukti bahwa perkataan-perkataan para nabi, nubuatan-nubuatan itu adalah kebenaran. Karena apa yang disampaikan bahwa nanti Mesias harus menderita terjadi. Ya. Yesus memanggul salib, ya, menerima segala siksaan, hinaan, penderitaan, kemudian wafat dan bangkit pada hari ketiga. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pesannya juga Bapak Ibu. Dan lagi, ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, suruh stay dulu, nanti ya pada saat Pentakosta kan lidah-lidah api turun ya Bapak Ibu. Yuk, mari kita lanjutkan. Ya. Ya, jadi sudah tahu ya bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Tuhan sendiri yang bicara ya Bapak Ibu. Maka bertanyalah mereka gitu ya, ini kan udah nih, terangkatlah ia disaksikan gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Kita sudah tahu para rasul ya, 11 ya, karena Yudas Iskariot sudah tereliminasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, harus ada penggantinya Bapak Ibu supaya genap 12 nih, 12 rasul yang mewakili 12 suku Israel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Betul. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dan dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam Mazmur, ya ini Mazmurnya Bapak Ibu ya, 6926 dan 198, silakan dicek sendiri. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
gitu ya. Nah, ini Mazmur yang oleh Daud gitu ya, menulis tentang Yudas gitu ya. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Nih, ada term and condition nih Bapak Ibu. Ada syarat-syaratnya. Ya, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, Yesus telah bangkit. Inilah yang diwartakan oleh para rasul dan teman-teman pada saat itu. 120 orang yang berkumpul pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Di sini ya 120 orang. Nah, kalau kita coba ya merenungkan ya sedikit nih Bapak Ibu, yang senantiasa bersama kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami ya, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, ngikutin terus kemana mereka pergi Bapak Ibu. Nah, startnya dari mana? Dari baptisan Yohanes. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, yang sudah tahu ya puji Tuhan, mungkin yang belum tahu adalah murid-murid awal Yesus itu seperti Andreas ya muridnya Yohanes Pembaptis tadinya Bapak Ibu. Gitu. Dan kalau Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, para muridnya pasti dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Ya, makanya di sini dikatakan mulai dari baptisan Yohanes. Gitu ya, sampai hari Yesus terangkat ke surga. Gitu ya. Nah, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Ya, jadi kalau orang dulu sebutannya banyak Bapak Ibu ya, minimal dua gitu ya. Ini aja Yusuf yang disebut Barsabas ya, nicknya gitu, AKA ya, dan juga bernama Justus gitu loh. Ya, Yusuf ini sangat populer sekali nama ini Bapak Ibu. Yohanes juga begitu populer. James ya, atau Yakobus juga sama Bapak Ibu ya. Simon juga ya maaf ya, maksudnya kayak nama pasaran gitu, populer sekali nama-nama itu. Maria gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu nih, Maria siapa ya gitu kan? Atau Yusuf siapa ya? Oh, Yusuf yang disebut Barsabas. Oh, berarti Yusuf ini gitu kan. Dan Matias, oke? Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ya, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Ya. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke 11 rasul itu ya. Jadi genap 12 ya, Bapak Ibu. Yuk, kita lanjutkan. Nah, setelah udah komplit 12 ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Gitu ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan tampaklah kepada mereka. Jadi mereka melihat Bapak Ibu ya, lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing ya.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke Lukas ini, ya, Lukas apa Markus? Markus ketok ya, saya manusia biasa ya Bapak Ibu ya, nggak hafal. Ya toh? Nah ini, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Gitu ya. Jadi, menjadi nyata ya Bapak Ibu ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, hari raya Pentakosta ini adalah salah satu hari besarnya umat Yahudi, Bapak Ibu ya. Jadi mereka berkumpul. Ya, selain hari raya Paskah, juga ada hari-hari khusus yang mereka untuk datang ke Bait Allah, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini ya salah satunya ya. Jadi orang Yahudi dari mana-mana berkumpul ya. Yahudi yang saleh nih, tulisannya yang saleh ya Bapak Ibu ya. Devout gitu ya. Nah, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi." Nah, jadi kalau bicara Yahudi ada dua ya Bapak Ibu, orang Yahudi atau agama Yahudi ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis itu, gitu kan. Nah, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah tentang dengan perantaraan Nabi Yoel." Ini ya Bapak Ibu ya. Yoel 2:28-32 silakan dicek ya. "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi.
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Ya. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Gitu ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya kan? Petrus mengingatkan kembali flashback tentang apa yang terjadi ya pada Yesus ya dan apa yang mereka saksikan sendiri ya tentang Yesus ya seperti yang kamu tahu ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka ya, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, ya, dalam Mazmur 16, 8, 11. Monggo dicek Bapak Ibu, teman-teman. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, ya. Daud telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini, ya, sampai pada saat Petrus berbicara. Ya, itu makamnya Daud masih ada bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu, ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ya. Petrus berkata, tetapi ia, Daud, adalah seorang nabi. Ya. Dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia, Allah, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri atas tahtanya. Ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud, ya, keturunan Yehuda, keturunan Abraham juga. Ya. Karena itu, ia telah melihat ke depan. Ini penting ya Bapak Ibu, teman-teman. Karena itu Daud ya telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Oke, kita cek ya Bapak Ibu, versi Inggrisnya nih ya, 31. He look ahead, gitu ya. Dia foreseeing. Dia mendapatkan penglihatan tentang apa yang terjadi dengan keturunannya, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya. Daud, seorang nabi, ia tahu, ya. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias.
Dia tahu bagaimana Yesus wafat dan bangkit, Bapak Ibu. Daud sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kalau dulu Bapak Ibu, ya, itu Tuhan berbicara melalui utusannya, para nabi, itu ada yang melalui mimpi gitu ya. Ada yang melalui penglihatan. Nah, contohnya kita ke ini Bapak Ibu. Samuel. Ya. Coba kita ke 1 Samuel 9. Ya. 1 Samuel 9 Bapak Ibu. Start dari 8 aja. Oke. Nih, jadi kan Saul mencari-cari keledai bapaknya nih sama asistennya ya kan, nggak ketemu-temu gitu ya kan. Nah, disarankan oleh ininya, jangan pulang dulu, di sini ada seorang itu loh, gitu ya, seorang pelihat gitu katanya. Ya nih ya, keledai-keledai itu tidak ada nih Bapak Ibu, keledai-keledai bapaknya Saul nih, ya. Nah, saya baca sendiri ya Bapak Ibu ya. Gitu, kita akan to the point aja di sini di 8. Gitu. Nih, ya. Tetapi orang ini berkata kepadanya nih, ya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, ya. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Nah, jadi sangat respectful banget nih ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita dia ingin membutuhkan bantuan seseorang, apalagi orang terhormat, dia tahu bahwa dia harus membawakan sesuatu gitu ya. Kalau enggak, dianggap nggak sopan gitu loh. Ya. Nah, jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, teman-teman. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Ya. Pelihat, jadi nabi atau orang yang bisa melihat ya masa depan. Ya. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Ya, jadi nabi utusan Allah diberikan karunia untuk bisa melihat ke depan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian berkata Saul kepada bujangnya itu, pikirmu itu baik. Mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota itu, ke tempat abdi Allah itu, ke tempat Samuel. Nah, ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Nah, biasanya kalau nggak pagi atau sore hari nih ya menimba air, mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Ya kan, langsung ya, pelihat gitu, seers. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Ya, gitu ya. Bapak Ibu, jadi Samuel itu disebut sebagai pelihat karena dia bisa melihat ke depan, Bapak Ibu ya, karunia dari Tuhan. Begitu pula dengan Daud. Ya. Di sini Daud ya, ia melihat ke depan. Ya, dia melihat apa yang terjadi dengan Mesias, apa yang terjadi dengan keturunannya. Nah, apa yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Oke. Nah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus, dia mencurahkannya Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api, ya, seperti lidah-lidah api yang kamu lihat. Orang-orang itu melihat semua, Bapak Ibu. Dan dengar, ya, dengar tadi melalui para rasulnya berbicara dengan bahasa mereka tentang, ya, kerajaan Allah, Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi barang siapa yang sudah dibaptis, ya, kita orang Kristen, orang Katolik, ya Bapak Ibu, kita sudah menerima karunia Roh Kudus, ya, yang akan membawa kita kepada pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang menjadi manusia, yang wafat disalib, bangkit pada hari ketiga, dan akan kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Ya, gitu Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, janji itu, janji apa? Janji keselamatan itu, ya toh, adalah untuk kamu, ya, orang-orang Yahudi pada saat itu yang 120 orang itu. Ya, terus kemudian apa namanya? Pada saat hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, gitu ya, dan banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai daerah itu mendengar dalam bahasa mereka masing-masing, gitu ya. Nah, mereka bertanya, gitu kan, terus gimana? Apa yang harus kami perbuat? Gitu ya. Nah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya, bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Ya, kalau punya anak masih bayi gimana? Ya dibaptis juga. Gitu ya. Dan bagi orang yang masih jauh, ya sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dipanggil oleh Tuhan karena mendengar suaranya, Bapak Ibu, ya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Ya toh? Dan karena pewartaan itu, dia datang, kemudian dibaptis, ya toh, menerima Roh Kudus, mewartakan, terus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, yaitu Ekaristi dan perintah untuk mengasihi, Bapak Ibu. Ya. Dan dengan banyak perkataan lain, ya, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya.
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya. Nah, jadi setelah Roh Kudus turun atas para rasul, mereka berbicara untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, tentang Yesus yang telah wafat dan bangkit. Nah, mereka mendengar semuanya itu, mereka bertanya supaya gimana ya gitu ya. Oh iya nih gitu kan, karena mereka menyadari semua ya toh. Gitu apa yang terjadi, dan jadi melihat sekarang benar ada Yesus adalah anak Allah yang mereka tolak gitu ya. Tapi sekarang mereka sadar gitu ya. Itu. Nah, sadar kan artinya bertobat Bapak Ibu ya kan. Mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Gitu ya. Sehingga dosanya diampuni ya melalui pembaptisan. Ya. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. 3.000 jiwa ya, bagi kamu dan bagi anak-anakmu ya. Jadi anak-anak included di sini ya Bapak Ibu ya, termasuk. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, pengajaran para rasul ya, bertekun nih dalam pengajaran para rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Kalau Bapak Ibu membaca Katekismus Gereja Katolik, daftar isinya aja Bapak Ibu ya, akan lihat gitu ya, bahwa ada 4 bagian besar dasar fondasi katekismus gitu. Yang pertama adalah profession of faith ya, pengajaran para rasul, makanya ada credo Bapak Ibu ya. Gitu. Yang kedua adalah the celebration of the Christian mystery. Gitu ya. Nah, ini isinya nanti sakramen ya. Bapak Ibu, gitu. Kemudian pemecahkan roti, yaitu Ekaristi Bapak Ibu, roti hidup ya, Yohanes 6. Itu yang dilakukan oleh para murid, ya, bukan simbol. Inilah tubuhku, kan Tuhan Yesus bilang begitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Christian prayer, gitu ya. Doa-doa ya, dan doa Bapa kami dibahas di situ juga Bapak Ibu. Ya, itulah dasar katekismus ya, pengajaran Gereja Katolik tentang iman Katolik Bapak Ibu ya. Jadi monggo ya, kita umat Katolik tidak hanya berpegang pada kitab suci tapi juga pada katekismus. Ya, itu cukup Bapak Ibu ya. Kemudian ya kalau ada sebagai tambahan misalnya Konsili Vatikan II misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kitab suci dan katekismus nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, wah ternyata luar biasa gitu ya. Ya, pengetahuan saya tentang iman Katolik mungkin baru sedikit Bapak Ibu ya. Tapi pelan-pelan akan bertambah seiring waktu yang Bapak Ibu, teman-teman sediakan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Saint Jerome, Santo Hieronymus berkata ya kan, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Ya, Bapak Ibu nyuekin kitab suci ya nyuekin Kristus artinya. Gitu ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Ya. Mereka bertekun tadi sudah ya, dalam pengajaran, dalam persekutuan, ya, komunion gitu ya. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti Ekaristi gitu, dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang
menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, bagaimana dengan umat Katolik sekarang, Bapak Ibu? Ada nggak sih yang rela menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan untuk gereja, ya, untuk bersama, ya, umat bersama, gitu ya. Ya, boro-boro ya Bapak Ibu ya. Kadang juga kolekte aja nggak dibacain gitu ya, jadi gimana orang mau percaya ya kan. Nah, makanya banyak yang lebih langsung untuk membantu orang yang membutuhkan langsung kepada mereka gitu ya. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus ya membantu gereja karena kan listrik perlu dibayar ya toh. Segala operasional gereja itu memerlukan biaya juga ya. Jadi kita dengan segala kerendahan hati, terlepas dari bagaimana manajemen gereja masing-masing itu, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam ketika ada hal yang jahat terjadi di dalam rumahnya, Bapak Ibu. Ya, so biarpun misalnya gitu ya, kolekte sudah tidak dibacakan, ya tetaplah kita berkolekte dengan ikhlas. Ya, karena Tuhan tahu isi hati kita ya Bapak Ibu ya. Bukan jumlahnya tapi lebih kepada keikhlasan, sukacita kita saat memberi ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, untuk apa? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa mereka saat itu masih dalam Roman Empire Operation, Bapak Ibu ya, masih dalam pencarian ataupun masih dalam persekusi ya orang-orang Yahudi dan juga pemerintahan gitu ya, masih mencari, menganiaya ya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus ya. Makanya tidak heran nanti Petrus masuk penjara, Paulus masuk penjara gitu ya. Gitu. Ya, tapi untungnya mereka cukup fair Bapak Ibu. Mereka mendengarkan juga kesaksian dua belah pihak gitu ya kan. Bahkan Paulus menuntut untuk ketemu sama kaisar sendiri gitu ya. Nanti silakan bacakan ya Bapak Ibu ya. Walaupun akhirnya mati sebagai martir mewartakan Injil, mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, kita sudah melihat panjang lebar Bapak Ibu ya bahwa dengan percaya ya sini ya Bapak Ibu ya. Percaya 16:16 tuh gampang banget tuh ngapalinnya Bapak Ibu ya. Markus 16:16 ya, siapa yang percaya akan diselamatkan Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, inilah yang kita lihat sebagai rahmat Tuhan Bapak Ibu ya. Sebagai grace ya. Sebagai apa? Kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, Yohanes 3:16 Bapak Ibu ya, yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan ya toh, kita tinggal percaya atau tidak, menerima undangannya atau tidak gitu loh ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat. Kok gitu ya, Mas? Ya iya, memang itu ya, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan ya, yang ya karena begitu besar kasihnya itu di Yohanes
3 Bapak Ibu 16 ya toh. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Yohanes 3 16. Inilah rahmat dari Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan itu cara cuma-cuma ya. Kehendak bebas Tuhan. Ya, karena Dia mengasihi ciptaannya, mengasihi kita Bapak Ibu. Ya toh? Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kenapa? Ya sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa namanya? Yesus. Oke. Nah, kasih karunia. Ya, kita lihat nih Bapak Ibu ya. Kasih Allah mengaruniakan anaknya, kasih karunia. Ya, kalau bahasa Inggrisnya grace ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, tapi kan ada yang bilang, Mas. Ya. Bukan yang apa? Teriak Tuhan Tuhan, tapi yang berbuat baik, gitu katanya ya kan. Yang diselamatkan tuh bukan yang teriak-teriak Tuhan Tuhan, tapi yang berbuat baik. Itu gimana, Mas lah? Apa benar kata-katanya seperti itu? Gitu ya. Ayo kalau mau ke situ yuk kita cek sama-sama Bapak Ibu. Ini ada di Matius 7 itu yang teriak Tuhan Tuhan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bahwa itu adalah satu rangkaian khotbah di bukit ya Bapak Ibu. Ya, kita harus paham ya. Melihat konteks ya, jangan asal comot ayat terus ditafsirkan sendiri ya Bapak Ibu. Kita orang Katolik tidak boleh menafsirkan sendiri, tapi sudah ada magisterium ya, hak gereja untuk mengajar ya Bapak Ibu. Oke, jadi jangan menyimpang dari situ ya Bapak Ibu. Oke, ini khotbah di bukit. Oke. Lanjut 6 ya, doa Bapa kami di sini. Ya. Nah, kemudian lanjut dengan bab 7 nih. Ya, itu di 7 21 23, tetapi kita lihat konteksnya gitu ya. Selalu Bapak Ibu ya. Kalau ada ayat atau bab di tengah selalu ada awal dan akhiran. Kita pelajari dulu semuanya maksudnya apa. Gitu ya. Nah, di sini ya, yuk kita masuk 7. Nah, di 5 kita sudah lihat nih, hai orang munafik. Jadi Tuhan berbicara kepada orang munafik, gitu ya. Nah, terus juga teguran-teguran bagi kita, bagaimana kita menjalani hidup, gitu ya. Oke, ini pengabulan doa ya Bapak Ibu. Ya, ada nggak misalnya orang minta roti, anaknya terus dikasihnya ular gitu ya, Ton? Atau ngasihnya batu gitu ya kan, minta apa nih, ikan terus kasihnya ular gitu ya kan. Nah, jika kamu yang jahat aja tahu kok ngasih yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Ya, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya toh. Jadi kita harus kenal dulu dengan Bapa ini. Nah, kalau kita nggak kenal dengan Bapa ini yang mengutus Yesus, bagaimana mungkin kita meminta kemudian dikabulkan oleh Bapa? Loh, lu siapa? Kok minta-minta ke gue? Kan nggak kenal gue sama lu kan gitu. Ya toh? Nah, oke. Yuk kita ke 7, 2, 1. Ini udah reminder nih Bapak Ibu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
Ya, teman-teman, segala sesuatu itu harus dicek and recheck, gitu ya kan. Amsal 18:17 ya, ada seseorang yang mengutarakan pendapat pertama kali seakan-akan benar sampai ada orang lain yang mempertanyakannya. Nah, kita juga harus bijaksana seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, sharing dari saya ataupun dari orang lain tetap harus dicek and recheck kebenarannya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, gitu ya. Oke. Yuk. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir nanti akan ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami udah bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bikin mukjizat dalam namamu? Ya, tapi Tuhan bilang apa? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sini kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, maksudnya, ya, kalau orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, artinya kan orang ini tahu siapa Yesus. Karena dia memanggil Yesus Tuhan. Ya, mereka memanggil Yesus Tuhan, artinya mereka mengenal Tuhan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu satu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kenapa orang yang mengenal Tuhan ini, yang mengakui Yesus adalah Tuhan, ya, tetapi Tuhan menolak, gitu loh. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya karena sebagai murid Yesus, dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tetapi malah melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Ya toh? Jadi kalau ada orang yang bilang, kan bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang berbuat baik, mana nggak ada tulisannya berbuat baik? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, gitu. Nah, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Yohanes 6, 28, 29. Nih. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Ya Yesus. Ya hendaklah kamu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya kalau percaya, ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suruh mengasihi malah berbuat jahat, ya sorry ya. Makanya tadi orang munafik. Orang munafik. Ya. Jadi ingat, bukan yang bawa-bawa nama Tuhan yang diselamatkan. Ya. Tetapi dalam nama Tuhan itu, apakah kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan? Berteriak dalam nama Tuhan akan diselamatkan, Bapak Ibu. Kalau
Ya, perbuatannya mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan, Bapak Ibu. Ya toh. Tadi kan disebut kan di sini kan, ya, siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan, Bapak Ibu. Tadi sempat saya baca. Nah, ini ya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya kan, Tuhan Yesus, selamatkan aku. Ya lo tahu nggak? Bagaimana kok tiba-tiba bisa menyebutkan nama Yesus gitu loh. Ya toh? Nah, atau bisa juga seperti ini Bapak Ibu ya. Nih, ini permenungan saya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya, kita lanjut dulu nih. Di sini 7, 21, 23 kan. Yuk kita lanjut. Matius ya tadi ya. Kita ke sini dulu Bapak Ibu. Ya, ini kan kehendak Allah nih. Oke, kita ke sini dulu. Ya, 21, 23. Nah, nih. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, gampangnya gini. Ya, ini permenungan saya Bapak Ibu ya, pendapat pribadi saya. Tuhan Yesus tidak mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal? Ya karena ya gampangnya lu bukan member gitu. Ya kan? Lah gimana supaya bisa menjadi member tadi gitu ya? Gimana bisa mengenal Yesus dan Tuhan Yesus mengenali kita? Ya melalui baptisan Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, melalui baptisan nih, seperti di sini Bapak Ibu ya. Nih. 1997. Rahmat adalah keikutsertaan dalam kehidupan Allah. Ia mengantar kita masuk ke dalam kehidupan Tritunggal yang paling dalam. Melalui pembaptisan, ya, warga Kristen mengambil bagian dalam rahmat Kristus yang adalah kepala tubuhnya, kepala gereja, kepala kita, Bapak Ibu, ya, pemimpin kita. Ya. Sebagai anak angkat, orang Kristen dapat menamakan Allah Bapanya hanya dalam persatuan dengan Putra yang tunggal. Ia menerima kehidupan roh yang mencurahkan kasih kepadanya dan yang membangun gereja, Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa disebut dengan anak-anak Allah, ya, diangkat sebagai anak Allah nih, anak angkat, dan bisa memanggil Allah dengan Bapa, gitu ya. Itu hanya dalam persatuan dengan putranya sendiri. Gitu loh. Ya, nah kalau kita sudah bersatu ya dalam Yesus melalui pembaptisan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Dan kita memanggil Allah dengan Bapa. Nah, kita hubungan yang sangat sangat intim gitu antara Bapa dan anak. Bapa yang mengasihi anak-anaknya gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tiba-tiba nggak kenal, ya sok kenal, sok dekat gitu ya kan, Tuhan anak-anak kan begini, lu siapa lu? Gitu ya. Tapi buat kita yang dibaptis, yang sudah menyebut nama Tuhan, hati-hati juga Bapak Ibu. Jangan kita hidup dalam kejahatan. Karena rahmat itu bisa hilang Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus berbuat kejahatan tidak mau bertobat. Gitu ya. Oke ya. Yuk, kita lanjutkan dulu ke 7 nih, Bapak Ibu. Ya, masih di sini. Tadi kan sudah ya. Oke, yang 7 ya. Jadi sudah jelas nih, Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, sudah tahu cara mengencounternya, menjawabnya, merebuke-nya gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa perbuatan baik kita yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat
Ya. Oke. Nah, next kita lanjutkan ke Yohanes 6 lagi, Bapak Ibu. Ya. Di sini kita lanjutkan tadi ya mengenai kehendak Bapa ya, supaya percaya kepada yang diutusnya yaitu Yesus, anaknya, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke 3839 nih Bapak Ibu. Sini ya. Oke. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Penutup di 40 nih Bapak Ibu, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi ketika ya para rasul mewartakan Injil kepada orang-orang tadi, Bapak Ibu, ya, kepada bangsa-bangsa Yahudi, ya kan, mereka percaya dan dibaptis, menerima Roh Kudus. Nah, mereka meneruskan pewartaan itu. Jadi para rasul itu mempunyai murid, Bapak Ibu, ya. Contohnya Yohanes mempunyai murid Polikarpus. Nah, Polikarpus nanti mempunyai murid lagi Irenaeus gitu dan seterusnya. Mewartakan apa? Yaitu ya kan? Yesus yang bangkit gitu. Yesus adalah anak Allah yang wafat, bangkit pada hari ketiga dan yang akan datang kembali, itulah. Ya. Kredo itulah Bapak Ibu yang menjadi pewartaan para rasul. Gitu. Dan tentunya apa yang dilakukan seperti Ekaristi, kan Tuhan Yesus yang mengajarkan. Tuhan Yesus yang memberikan perintah, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Peristiwa memecahkan roti, ya kan? Anggur menjadi darah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke ya. So, jadi kita sudah tahu bahwa dengan pewartaan Injil, domba-domba di luar sana, karena Tuhan bilang kan di luar sana ada domba-dombaku dan dia mendengarkan suaraku. Jadi karena pewartaan Injil, mereka mendengar yang tadinya tidak tahu gitu ya kan. Siapa sih Yesus itu, cuma taunya orang Kristen ke gereja misalnya gitu ya kan. Mendengar ya kan, apalagi sekarang zamannya online ya Bapak Ibu, ke ujung mana yang punya akses internet kan bisa mendengar pewartaan gitu ya kan. Dan semua siapapun bisa melakukan itu. Semua agama juga bisa berbuat seperti itu untuk mewartakan. Kalau kita mewartakan Injil, teman-teman yang beragama lain juga mewartakan ajaran agamanya kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita manfaatkan ini. Nah, jadi ketika mereka mendengar tentang Yesus, ya toh, terus percaya, oh iya nih, dibaptis, kan gitu langkah-langkahnya, polanya kan seperti itu ya kan, mendengar, percaya, dibaptis, lalu Ekaristi, gitu. Nah, kita lihat nih di sini ya Bapak Ibu, nih polanya nih Bapak Ibu, ya di 12:29. Orang menjadi Kristen sudah sejak zaman para rasul dengan mengikuti jalan inisiasi dalam beberapa tahap, ya. Jalan ini dapat ditempuh cepat atau perlahan. Tetapi ia harus selalu mempunyai beberapa unsur hakiki, ya, unsur dasar ini ya Bapak Ibu. Pertama, pewartaan sabda, mendengar dulu. Ya toh? Orang mendengar, percaya atau tidak, yaitu pilihan. Gitu. Nah, terus kalau percaya mereka menerima gitu ya, penerimaan Injil dan apa? Yang menuntut pertobatan. Ya toh, karena yang kita langgar adalah aturan-aturan yang Tuhan kita berikan. Misalnya 10 perintah Allah, jangan mencuri, malah mencuri. Oh iya, ternyata aturan ini ya dalam agama kita, ya toh, dalam Alkitab kita itu adalah termasuk dalam 10 perintah Allah, jangan mencuri, malah mencuri. Ya itu kan kita melanggar perintah Tuhan kan gitu ya kan.
Kayak gitu contohnya. Ya, jadi kita sadari kalau ada kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, kita melanggar berita Tuhan sendiri, Bapak Ibu, kan gitu kan. Gitu ya. Nah, pewartaan sabda, penerimaan Injil yang menuntut pertobatan, jadi kita menyadari segala salah dan dosa kita, gitu ya. Pengakuan iman, nah, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya. Pembaptisan itu sendiri, ya kan, udah percaya ya, dibaptis langkah selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian Roh Kudus, ya saat dibaptis kita menerima Roh Kudus, ya. Kemudian dikuatkan dalam sakramen Krisma, gitu ya. Dan penerimaan ke dalam persekutuan Ekaristi, ya sebagai rahmat dan puncak gereja kita lah gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Nah, jadi itulah polanya yang dari zaman para rasul diajarkan kepada penerus-penerusnya sampailah kepada kita, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kita di gereja Katolik, ya kan, entah Ortodoks, entah Assyrian Church atau apa namanya? Yang berasal dari gereja awal, para murid gitu ya. Yaitu mengikuti 4 itu tadi, Bapak Ibu ya. Prinsip ini loh. Ya, cara hidup jemaat pertama, cara hidup gereja yang pertama ya, eklesia ini. Ya toh, bertekun dalam pengajaran para rasul gitu toh. Ya, dalam persekutuan ya, untuk memecahkan roti ya toh, dan berdoa. Gitu ya. Kemudian ya ini supaya kita sebagai satu tubuh ya, senang-senang bareng, susah-susah bareng gitu. Jangan sampai ada anggota yang menderita, kesulitan. Nah, itulah misi gereja harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi cek di lingkungan kita, cek di gereja kita masing-masing apakah ada teman-teman atau orang yang memang membutuhkan bantuan, Bapak Ibu. Ya, gitu. Itulah misi gereja yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Misalnya kalau punya sekolah, kebetulan nih sekolah Katolik gitu ya kan, ada warga gereja situ yang kurang mampu terus mau sekolah di sekolah Katolik, ya diterima lah Bapak Ibu. Jangan ini aja nih, hati-hati. Ya. Masa umatnya sendiri diterlantarkan. Gitu. Nggak usah gratis deh, semampunya kan gitu kan. Gitu. Ya dengan beberapa catatan tentunya ya toh. Nggak apa-apa, tapi niatnya sudah ada di situ untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, ya semoga sekolah-sekolah Katolik nih khususnya punya misi ya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Fransiskus saja meninggalkan kekayaannya kok, menjual barang-barang bapaknya untuk membangun gereja kok. Gitu ya. Masuk kita mikirnya duniawi atau berbisnis di gereja, proyek-proyek lain yang nggak jelas itu ya kan. Janganlah Bapak Ibu. Ya. Itu rumah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kita jaga sama-sama, terutama gereja nih, gereja, orang-orang, kumpulan orang percaya ini yang perlu kita jaga satu dengan yang lainnya. Ada yang mampu dengan uangnya gitu ya, materinya, monggo silakan bantu teman-teman yang kesulitan gitu ya. Atau yang ingin belajar lebih dalam, monggo sharing iman seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi ingat harus selalu check and recheck ya, supaya kita tidak salah ya Bapak Ibu. Oke. Yuk kita lanjutkan ya. Jadi sudah tahu ya di sini bahwa kembali intinya ya di Yohanes 6:40 ya. Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman ya, gitu ya. Itulah karunia Tuhan ya, God grace ya. We are
saved by grace, kita diselamatkan karena kasih karunia, gitu ya. John 3:16 kita ulangi di sini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya sampai dengan 18 ya. Nah, mari kita lihat seperti apa kasih karunia. Ya, karena yang diminta oleh Tuhan percaya dulu. Tuhan memberikan undangan, kita terima nggak? Kita percaya nggak? Ya, ini orang Katolik sendiri nih, percaya nggak? Gitu loh. Ya toh? Setia nggak? Nah, itu yang berat bagi kita, Bapak. Ya, saya juga nggak luput dari dosa dan salah, Bapak Ibu. Ya toh, tidak ada manusia yang sempurna, makanya perbuatan baik kita itu tidak akan membawa kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita kecenderungan kita ya jatuh ke dalam dosa, dan untuk ketemu Tuhan harus dalam keadaan yang suci. Gitu. Ya. Makanya kalau kita berbuat baik, berlomba berbuat baik, lama-lama kita menjadi sombong, Bapak Ibu. Oh, gue udah bikin ini, udah berbuat baik ini, begini, ya, bermegah gitu ya kan. Ya itu. Nah, kalau Tuhan udah bilang kasih karunia, tidak ada perbuatan baik kita atau jasa kita yang bisa membuat Tuhan menerima kita untuk diselamatkan. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya toh? Nah, yang diminta adalah percaya dulu bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, menjadi manusia, wafat di salib, bangkit pada hari ketiga, dan akan kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Itu dulu. Perbuatan baik tetap perlu, Bapak Ibu. Makanya kita tengok ke sini, ya kan? Efesus 2:8-9, tapi kita akan mulai dari atas saja, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka yang jahat nih, ya, mereka yang melakukan pelanggaran dan dosa, ya kan? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu tuh, ya toh, hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ini Paulus juga sama, Bapak Ibu. Ya, apalagi ya memperkusi mengejar-ngejar orang Kristen awal gitu ya kan. Lalu Tuhan sendiri hadir menegur Saul waktu itu, akhirnya bertobat, berubah menjadi Paulus gitu ya, Bapak Ibu ya, Saulus itu ya. Oke. Nah, ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Bapak Ibu ya, oleh Allah tentunya ya. Sama seperti mereka yang lain, mereka yang berbuat jahat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga, di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman adalah respon ya dari kasih karunia itu. Tuhan memberikan undangan nih. Yuk kembali kepadaku yuk. Ini caranya nih melalui Yesus.
percaya. Udah. True faith ya Bapak Ibu ya. Ya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya Bapak Ibu. Ya. Nih. Itu bukan hasil usahamu ya, bukan usaha perbuatan baik kita Bapak Ibu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu yang saya maksud tadi Bapak Ibu, ya. Kita semakin berlomba-lomba berbuat baik ya kan untuk diselamatkan, kalau memang seperti itu ya akhirnya nanti jatuh ke dalam ini Bapak Ibu ya, kesombongan ya. Gitu ya. Nah, karena kita ini buatan Allah, kita ini ciptaan Allah Bapak Ibu, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini baru Bapak Ibu, setelah kita percaya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, setelah kita percaya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi manusia, wafat, bangkit pada hari ketiga, gitu ya, baru kita melakukan perbuatan baik itu karena kita diciptakan di dalam Kristus. Ya. Itu. Jadi percaya dulu. Ya, dengan percaya kita tahu bahwa Yesus itu mengajarkan kasih. Nah, barulah kasih itu kita lakukan Bapak Ibu kepada sesama kita. Ya. Kita kan perintahnya gitu ya kan. Kamu adalah muridku ketika kamu saling mengasihi. Gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesamamu manusia. Ya kan? Kita recognize dulu, kita mengakui dulu ya kan Tuhan kita, Bapak Ibu Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, baru apa yang Tuhan ajarkan? Ya, berbuat kasih dan kebaikan, ekaristi, dan lain sebagainya yang telah diajarkannya kepada para murid dan diturunkan sampai kepada kita nih. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ketika ada orang yang ngomong gitu ya, terutama pengajar-pengajar nih, hati-hati Bapak Ibu, karena saya masih mendengar ya, bahkan di CAP juga mengajarkan bahwa yaitu ya, dengan berbuat kasih, dengan berbuat baik kita diselamatkan. Ya. Ini loh, kasih aja nih Efesus 2 ya. Bacakan ini. Gitu ya. Jadi karena kasih karunia Tuhan, perbuatan baik kita sampai kapanpun tidak akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Tuhan cuma minta kita percaya aja udah. Gitu loh. Ya toh? Nah, ya. Nah, ini kita ke sini Bapak Ibu, ini kan disebutkan tadi ya perbuatan-perbuatan yang jahat gitu ya. Nah, kita ke sini. Ajaran gereja apa nih? 1999 Bapak Ibu, rahmat Allah gitu ya. Berarti bahwa Allah memberi kehidupannya secara cuma-cuma kepada kita. Ia mencurahkannya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus untuk menyembuhkan dari dosa dan untuk menguduskannya. Itulah rahmat pengudusan, ya, sanctification, atau rahmat pengilahian yang telah kita terima di dalam pembaptisan. Bapak Ibu, teman-teman, ya. Ia merupakan asal karya keselamatan, asalnya dari pembaptisan Bapak Ibu. Ya, ya dibaptis karena percaya, kalau nggak percaya ngapain dibaptis kan gitu kan. Ya, ia merupakan awal, ya, asal karya keselamatan di dalam kita. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus setelah dibaptis, ia adalah ciptaan
baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu loh Bapak Ibu. Ya toh? Nah, jadi setelah kita mendapatkan rahmat, grace itu, ya kita telah diselamatkan karena kita percaya, ya kita dibaptis. Ya, lalu ikutin deh apa perintah-perintahnya di situ, kemudian ekaristi lah dan segala macam itu ya Bapak Ibu. Oke. Yuk kita tutup dengan Titus Bapak Ibu ya. Kita ke Titus 3 bahwa kita terima dulu kasih karunia itu, kita percaya ya toh. Kita nih yang Katolik nih ya, kita percaya, kita dibaptis ya toh, baru melakukan perbuatan-perbuatan baik ya seperti yang tadi disebutkan di sini ya. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik ya toh. Yuk kita lihat. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu. Percaya, kasih karunia itu kita terima, kemudian kita berbuat baik ya di dalam Kristus. Oke. Kita ke 3:38 nih Bapak Ibu. Maksudnya Titus 3 sampai 8. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, nggak taat, sesat ya, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, gitu ya. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, gitu ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, pembaptisan sebagai manusia baru, ciptaan baru, ya, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, kita semua berharap hidup yang kekal Bapak Ibu ya, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, syaratnya apa? Ya, bukan karena perbuatan baik, tetapi kasih kemurahan Allah inilah yang kita iakan dulu. Oke Tuhan, ya toh, Engkaulah Yesus anak Allah yang telah lahir, ya toh, wafat, menderita, disalib, bangkit pada hari ketiga, dan akan kembali mengadili orang hidup dan mati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Baru kita melakukan kebaikan atau kasih itu sendiri ya. Nah, kita tutup di sini Bapak Ibu 2 Titus 11:14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya toh? Oke. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang-orang dengan segala kewibawaanmu, dan janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, jadi perintah Tuhan sudah jelas ya Bapak Ibu, ya melalui Paulus ya kepada Titus nih, gitu ya. Nah, kembali Bapak Ibu, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia. Setelah menerima kasih karunia itu, ya toh, lihat Bapak Ibu, ya, nih ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, ya, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, ya, yang rajin berbuat baik. Kita yang percaya satu hal. Percaya itu satu hal maksudnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah ini, rajin berbuat baik. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, Matius 7, Bapak Ibu, bukan setiap orang yang bersuka padaku Tuhan, ya. Tapi ini loh, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya. Mengaku mengenal Tuhan harusnya berbuat baik. Gitu ya, berbuat kasih Bapak Ibu. Tapi kan tadi enggak. Cuma ngaku-ngaku aja, makanya aku tidak kenal kamu, nyahlah. Gitu. Nah, kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menyebut nama Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita, ya marilah kita berbuat baik seperti yang diajarkannya untuk mengasihi sesama. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu ya, setelah panjang kali lebar, Bapak Ibu sudah melihat banyak hal nih, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, Tuhan bekerja dalam sharing ini untuk semakin menguatkan kita Bapak Ibu, kita menjadi orang Katolik jangan cuman sekedar ke gereja, sekedar ini yang penting berbuat baik beres, no, tidak Bapak Ibu, semua itu ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, ada ajarannya, ada doktrinnya gitu ya, kalau bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, jadi marilah kita yang mengaku beragama Katolik, kita semakin bertumbuh dalam iman kita masing-masing. Kalau Ibu ada dana, monggo silakan beli yang versi Indonesianya yang biru, ya toh. Itu kalau di toko buku Oper ya, sekitar 280 ribuan. Atau kalau mau cek online Bapak Ibu, di sini masuk ke Iman Katolik, Ibu bisa lihat nih banyak dokumen-dokumen bisa di sini ya kan, nih dokumen KV Konsili Vatikan II, ensiklik gitu ya. Nah, kalau mau ke katekismus tinggal ke sini Bapak Ibu nih, ya masukin nomornya. Saran saya mulai dari nomor 1 aja diurut Bapak Ibu, sehari baca 5, baca 10 gitu ya. Jadi Bapak Ibu lebih mengenal tentang iman kita ya. Kita nggak perlu ngurusi yang lain-lain, debat-debat dan segala macam, buat apa ya. Kita lebih mengenal iman kita, mengenal Yesus Kristus ya, dengan kembali kepada apa yang para rasul ajarkan gitu ya. Makanya kita ancient church ini ya, masuknya gereja-gereja awal gitu ya Bapak Ibu. Ya, cara hidup yang kita lakukan ya seperti yang para rasul ajarkan. Gitu. Ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman yang sudah sejauh ini ya mensupport saya dalam sharing ini. Ya, semoga kita selalu diberkati Tuhan dan Tuhan berkenan ya kan mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya melalui jempol, melalui subrek,
Dan doanya nih yang paling penting Bapak Ibu, ya, walaupun Bapak Ibu di sana, ya semoga kita bisa saling mendoakan, sehat-sehat selalu, kita bertumbuh dalam iman. Harapannya kita berkumpul bersama Tuhan kita Yesus Kristus nanti bersama-sama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin.